Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama sekali puji syukur kita pada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita dapat berhadir dan berkumpul di Masjid Taqwa UMSU ini, tentu saja dalam acara pengajian Ramadan yang setiap harinya dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian salawat serta salam teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah atau suri toladan yang terbaik bagi segala kehidupan kita. Pertama sekali yang kita hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian yang kami hormati pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, kemudian juga majelis dan lembaga serta ortom tingkat Sumatera Utara, kemudian juga pimpinan daerah Muhammadiyah se-Sumatera Utara, kemudian juga pimpinan universitas, kemudian pimpinan fakultas, prodi, biro, dan seluruhnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Kepada saya dimintakan untuk menyampaikan materi tentang pemahaman terhadap manhaj tarjih Muhammadiyah. Maka oleh karena itu pertama sekali kita perlu menyampaikan bahwa di setiap ormas keagamaan pasti ada yang namanya lembaga-lembaga fatwa atau yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan. Maka oleh karena itu kalau di Nahdlatul Ulama ada namanya Bahsul Masail. Kalau di Persis itu ada namanya Dewan Hisbah. Kemudian kalau di Al-Wasliyah itu ada namanya Dewan Fatwa. Dan kemudian tentu saja Muhammadiyah kita memiliki namanya Majelis Tarjih. Dulu awalnya adalah Majelis Ijtihad, kemudian diganti namanya menjadi Majelis Taftish, sehingga pada akhirnya disebutkan sebagai Majelis Tarjih. Nah, kata-kata Majelis Tarjih ini itu digunakan sampai tahun 2000 pada masa ketua Majelis Tarjihnya Profesor Amin Abdullah. Itu kemudian dirubah menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Nah, setelah itu 2005 ke atas sampai sekarang itu di masa kepemimpinan Profesor Dr. Samsul Anwar itu dirubah lagi menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid. Jadi lebih lengkap, dan sampai sekarang kita kalau ada istilah tarjih ada istilah tajdidnya. Nah, maka oleh karena itu sungguh satu hal yang menarik bagi kita bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah itu sudah melahirkan berbagai produk-produk tarjih. Nah, produk-produk tarjih itu ada 3 yang sering kita kenal. Yang pertama ada namanya putusan tarjih, yang kemudian akhirnya kita kenal dengan nama HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kemudian yang kedua ada namanya fatwa tarjih, dan kemudian yang ketiga adalah namanya wacana tarjih. Nah, inilah produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih, dan yang sangat membanggakan bagi kita adalah Majelis Tarjih lewat fatwa-fatwanya atau putusan-putusannya. Kalau kita lihat di putusan tarjih jilid 1, bahwa semua keputusan-keputusan tarjih itu dibuat dalam bahasa Arab dan juga terjemahnya. Nah, itu baru Muhammadiyah yang bisa melakukan itu. Ya, walaupun ada saudara kita dari NU ya yang memang terkenal dengan kitab kuningnya, tapi masih dalam putusan bahasa Indonesia.
Nah sehingga kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu NU pernah juga ingin membuat seperti Muhammadiyah, putusan-putusannya berdasarkan bahasa Arab, sehingga ketika itu ada sesuatu kalimat yang membingungkan para kiai. Ya, jadi kiai-kiai itu kan biasanya akrab dengan kitab kuning, tapi tiba-tiba ada kalimat-kalimat ya, terutama di dalam bahasa Arab itu saat itu sedang terjadi pembahasan tentang bahasa Ainaul Darotisto. Nah, kemudian para kiai-kiai itu bingung, kira-kira apa itu Ainaul Darotisto? Nah, rupanya ada yang menjelaskan Ainaul Darotisto itu adalah bahasa Arabnya dari Inul Daratista. Ya. Jadi kiai-kiai ini tidak mengenal istilah-istilah itu kan gitu. Jadi oleh karena itu ya upaya untuk membahasa Arabkan ya. Sebenarnya putusan tarjih ini akan dibuat dalam bahasa Arab, dalam versi bahasa Inggris ya. Dan tentu juga dalam bahasa Indonesia. Nah, yang dikaitkan dengan 3 putusan ini, produk-produk hukum ini, ada yang pertama namanya putusan tarjih. Nah, putusan tarjih ini adalah putusan Muhammadiyah dalam bidang agama. Nah, tetapi bukan putusan majelis tarjih. Nah, kenapa dikatakan demikian? Walaupun penyelenggaranya adalah majelis tarjih, tapi disebut dengan putusan Muhammadiyah karena seluruh pimpinan perserikatan itu menjadi peserta musyawarah tarjih tersebut. Artinya kalau tingkat pusat ada namanya Munas, musyawarah nasional. Dulu namanya sempat dipakai kongres, kemudian diganti dengan muktamar khususi, kemudian berubah menjadi musyawarah nasional. Kalau di tingkat wilayah ada namanya muswil tarjih, dan kemudian di tingkat daerah ada namanya musda tarjih. Nah, ini menggambarkan kepada kita, dan memang tarjih itu dalam strukturalnya harusnya sampai ke tingkat cabang atau PCM. Tapi dalam pengambilan keputusan hukum itu hanya dibatasi sampai ke tingkat daerah. Nah, maka oleh karena itu putusan-putusan tarjih itu sifatnya mengikat. Artinya mengikat kepada seluruh warga perserikatan untuk mentaati ya, mentaati segala putusan-putusan yang sudah dikeluarkan oleh majelis tarjih. Nah, bahasa yang sering kita dengar itu adalah sami'na wa ata'na ya, terhadap putusan tarjih itu. Jadi bukan samina mina waka ya, itu bukan putusan. Nah, jadi oleh karena itu yang kedua ada namanya fatwa tarjih. Nah, fatwa tarjih ini adalah juga pendirian agama dalam Muhammadiyah, tetapi dia sifatnya tidak mengikat. Nah, oleh karena itu di fatwa tarjih ini sekarang sudah ada 9 jilid ya, yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu berasal dari kolom tanya jawab agama yang ada di majalah Suara Muhammadiyah. Nah, jadi oleh karena itu penggunaan kata fatwa ini sebenarnya juga bisa berimbas kepada syarah terhadap putusan tarjih yang sulit dipahami. Jadi kalau ada putusan-putusan tarjih yang sulit dipahami, itu bisa dibaca melalui fatwa-fatwa tarjih. Saya ambil contoh misalnya ada di putusan tarjih jilid 1 ya, yang memang kalau kita baca semua, Bapak Ibu baca semua, dan seluruh pemirsa seluruh pemirsa TV-mu dimanapun berada, itu di fatwa tarjih jilid 1 ada keterangan di situ, terutama di sholat jamaah, kalau kamu hendak turun sujud ya, letakkan 2 lututmu baru kedua tanganmu. Nah, kemudian kita akan melihat di kebelakangnya itu ada dalil-dalilnya. Ternyata dalilnya ada 2 di situ. Yang pertama, idza sajada wa do'a rukbatayhi qabla yadayhi. Jadi Nabi kalau turun sujud itu meletakkan 2 lututnya baru kedua tangannya, sesuai dengan putusan tarjih. Tapi kemudian di bawahnya ada hadis lagi yang menyebutkan justru bertentangan dengan yang pertama tadi. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi.
Jadi kalau kamu turun sujud, jangan turun seperti turunnya unta, hendaklah letakkan dua tanganmu terlebih dahulu, baru kemudian dua lututmu. Nah, ini menunjukkan kepada kita ada hadis yang ternyata tidak sama, bertentangan di sini. Tapi di Tarjih jilid 1 tidak ada keterangan, tidak ada penjelasan sama sekali di situ. Nah, maka untuk memahaminya tentu kita bisa baca ternyata fatwa-fatwa tarjih ada di salah satu kitab fatwa tarjih itu di jilid berapa yang menjelaskan bahwa kalau kondisi kita sedang dalam keadaan sehat, lutut kita bagus, maka terlebih dahulu yang lebih utama adalah lutut dulu turun, baru kemudian tangan. Ya, sebagaimana Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, hendaklah turun terlebih dahulu anggota sujudmu yang terdekat dengan lantai. Yang terdekat dengan lantai itu apa? Adalah lutut. Ya. Tapi kemudian kalau dalam kondisi sakit, maka boleh meletakkan tangan terlebih dahulu, baru kemudian lutut. Nah, inilah jawaban di fatwa tarjih itu menunjukkan bahwa ya Nabi sedang memberikan kelonggaran dan kemudahan bagi umatnya. Ya, jadi kalau nggak bisa lutut dulu, ya boleh tangan dulu ya. Kalau tangan dulu boleh, lutut dulu juga boleh. Yang nggak boleh kepala duluan, Bapak Ibu. Ya, karena juga nggak ada sunnahnya gitu ya. Nah ini, jadi ini satu gambaran bagi kita di fatwa tarjih itu. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya wacana tarjih. Nah, wacana tarjih ini tentu saja sesuatu hal yang belum diputuskan, masih dibicarakan, masih didiskusikan, tapi belum dibawa ke Munas. Nah, ini namanya wacana, dan ini banyak sekali dalam tarjih Muhammadiyah, biasanya dimuat di jurnal-jurnal tarjih. Kemudian juga terutama yang masih dalam proses itu adalah fikih ulil amri. Nah, fikih ulil amri ini sebenarnya mau dibawa ke Munas ya, tapi masih dibawa di halaqah tarjih, belum diselesaikan. Nah, jadi oleh karena itu wacana ini barangkali jarang digunakan, tapi yang digunakan biasanya dua, putusan tarjih dengan fatwa tarjih. Nah, sekarang bagaimana pemahaman kita terutama terhadap manhaj tarjih? Nah, kalau kita cerita tentang manhaj tarjih itu adalah cara bertarjih. Ya, bagaimana kita bertarjih itu, caranya seperti apa? Itu istilah yang paling mudah. Nah, tapi ada istilahnya, penggunaan kata tarjih dalam Muhammadiyah itu kan tentu banyak merujuk dari ilmu usul fikih. Ya, misalnya menyebutkan penyelidikan terhadap dalil-dalil yang saling bertentangan, ya, kemudian untuk dipilih yang paling kuat di antara dalil tersebut. Ini pengertian tarjih yang pertama. Nah, kemudian pengertian tarjih yang kedua adalah penyelidikan terhadap pendapat-pendapat ulama atau kaul-kaul ulama atau ulama mazhab untuk dipilih mana yang paling mendekati Quran dan Sunnah. Nah, jadi istilah tarjih ini ada tiga sebenarnya ya. Jadi ini dua. Yang pertama penyelidikan terhadap dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan, ya. Kemudian untuk dipilih yang paling kuat di antara dua dalil tersebut. Saya ambil contoh misalnya. Dalam pembahasan fikih sholat munfarid di Yogyakarta 2015 itu ada pembahasan tentang fikih sholat munfarid, dan sekarang sudah ditanfis. Itu terutama tentang penggerakan jari telunjuk ketika kita sholat. Di situ ada dua hadis, Bapak Ibu sekalian ya, dan seluruh pemirsa TV-mu, bahwa ada dua hadis di situ menyebutkan, ya, misalnya hadis Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa iza da'a wala yuharrikuha. Ya, Nabi kalau berdoa itu tidak menggerak-gerakkan jarinya. Kemudian satu hadis lagi dari Wa'il bin Hujr, ya, yang menyatakan tuhu yuharrikuha yad'u biha. Kulihat Nabi menggerak-gerakkannya dan berdoa dengannya. Ini kan kelihatannya bertentangan ini. Ya, satu riwayat menyatakan menggerakkan, satu riwayat menyatakan tidak menggerakkan. Nah, maka kemudian bagaimana ini diambil kesimpulannya, dibahas. Nah, ternyata dalam sidang tarjih pada waktu itu luar biasa,
Dikumpullah seluruh dalil-dalil ya, apalagi sekarang sudah pakai aplikasi hadis ya, banyak sekali kita bisa melacak hadis dengan cepat. Nah ternyata Wa'il bin Hujr itu tidak cuma mengatakan aku melihat Nabi menggerak-gerakkannya dan berdoa dengannya, tapi dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal waktu itu kalau nggak salah diajukan oleh Ustadz Syakir Jamaluddin, di mana pada waktu itu dikatakan bahwa Wa'il mengatakan summa ji'tu ba'da zalika fi zamanin bardin. Saat itu musim sedang dingin-dinginnya ya. Kenapa ada riwayat menggerakkan itu? Ya, saat itu musim sedang dingin-dinginnya. Fara'aitun nas alaihimus siyab. Jadi orang itu sholat pada bergulung-gulung dengan kain mereka. Ya. Tuharraku aidihim min tahti siyab, menggerakkan tangan-tangan mereka dengan kain mereka minal bardi, karena kedinginan. Nah, jadi dalam keterangan Wa'il di kitab Musnad Ahmad bin Hambal itu jelaslah bagi kita bahwa penggerakan jari telunjuk itu ternyata adalah karena faktor cuaca yang dingin pada waktu itu. Jadi kalau masih ada Bapak Ibu yang tangannya gerak-gerak berarti kedinginan sendiri itu. Ya. Nah, jadi saya pernah merasakan waktu bawa jamaah umroh, terutama bulan Februari saat sedang musim dingin atau puncak akhir musim dingin, itu luar biasa itu. Jadi memang saya pernah ngerasakan 5 derajat. Ya, jadi 5 derajat itu bukan jari saja yang bergerak, seluruh badan pun ikut bergerak. Nah, jadi oleh karena itu di situ kemudian dipilih yang terkuat ya. Sebenarnya kalau dicari gak ada pertentangan. Jabir bin Abdillah tidak salah meriwayatkan itu. Kenapa? Karena pada waktu itu ya dia melihat posisi dalam suasana normal. Tapi Wa'il melihat Nabi menggerakkan jari telunjuknya itu karena suasananya waktu itu sedang dalam kondisi dingin. Tapi gara-gara 2 hadis ini sudah melahirkan 7 pendapat ulama fikih tentang itu. Nah, jadi oleh karena itu ini salah satu hal yang menggambarkan kepada kita bahwa di tarjih itu menguatkan ya dalil-dalil mana yang dipilih yang paling kuat, ternyata yang diam saja tidak menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Nah, kemudian yang kedua, pengertian manhaj sarji itu yang kedua itu ya adalah ya terutama menguatkan salah satu pendapat dari ulama-ulama mazhab. Nah, saya ambil contoh misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah sholat. Ini juga dari hasil Munas Tarjih di Yogyakarta. Nah, sekarang ini kan di pemahaman sholat di warga Perserikatan Muhammadiyah itu ada juga yang waktu sholat yang jumlahnya cuma 2 rakaat atau tahiyatnya cuma 1, itu ada kecenderungan untuk duduk iftiros. Ya, duduk jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna, duduk di atas hamparan kaki kiri, tegakkan kaki kanan, duduk iftiras ya. Nah, kemudian ada namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu kalau dalam bahasa hadisnya disebutkan qaddama rijlahul yusra, dia majukan kaki yang kiri, wa nasobal ukhra, dia tegakkan kaki kanannya, waqa'ada ala maq'adatihi, dan dia duduk di atas, mohon maaf ya, pantatnya. Nah, itu namanya tawarruk. Nah, jadi waktu itu ada pembahasan di sidang-sidang tarjih itu bahwasannya bahwa di mana nih yang akan kita pilih ini pendapat ini. Karena ada yang iftiros ya, terutama sholat subuh, sholat sunat yang cuma 2 rakaat, kemudian ya mungkin ada juga tarawih yang tahiyatnya cuma 1 ya, duduknya iftiros. Nah, ternyata setelah lewat pengkajian yang cukup panjang, nah, ternyata ditemukan bahwa hadis itu, hadis Abu Humaid As-Sa'idi itu ternyata redaksinya lebih lengkap ya, redaksinya lebih lengkap. Nah, dalam hal ini Imam Syafi'i memilih hadis Abu Humaid As-Sa'idi ini. Tapi Imam Ahmad bin Hambal itu memang ada memahami dari keumuman hadis. Jadi Nabi itu kalau duduk pada rakaat yang kedua dia iftiros ya. Nah, tapi karena keumuman hadis tadi dianggap bahwa kalau sholat 2 rakaat
ya duduknya harus iftirash seperti itu. Itulah pemahaman dari mazhab Hambali. Nah, tetapi di hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang kemudian jadi pegangan bagi Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i menyebutkan ada lanjutan hadis itu. Wa iza jalasa fi raqatil akhirah. Nabi kalau duduk pada rakaat yang terakhir, apakah itu 2 rakaat, apakah itu 3 rakaat, apakah itu 4 rakaat, ya itu tadi dijelaskan. Wa qa'ada mutawarrikan, duduknya tawarruk, ya duduknya tawarruk. Nah, ketika terjadi perbedaan ini, ya pengertian tarjih dalam bentuk yang kedua adalah ya membandingkan pendapat ulama. Tarjih kita memilih pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya yang artinya apa? Kalau duduk pada rakaat yang terakhir dia harus duduk tawarruk. Nah, apakah mau 2 rakaat, mau dia 3 rakaat atau 4 rakaat, pokoknya di dalamnya ada salam, mau menyelesaikan sholat duduknya tawarruk. Ya, maka putuslah pada waktu itu persoalannya. Jadi di pemahaman tarjih kita nggak ada nanti sholat 2 rakaat itu sholat subuh duduknya iftirash. Nah, ini yang harus kita tekankan terutama kepada angkatan-angkatan muda kita, kepada mungkin ada warga perserikatan yang mungkin masih tertarik dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah pemahaman tarjih itu adalah aktivitas intelektual, ya pemahaman tarjih yang terbaru itu rumusan 2000 ke atas. Itu tidak sekedar membanding-bandingkan lagi, menguatkan, tapi aktivitas intelektual untuk merespon setiap persoalan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Nah, jadi pengertian tarjih yang ketiga ini sudah lebih luas, bukan hanya sekedar kuat menguatkan antara dalil dengan dalil, tapi sudah dalam proses ijtihad secara keseluruhan. Nah, makanya dari yang ketiga ini, pengertian ketiga, tarjih kita sudah mulai mengubah namanya menjadi fikih. Ya, makanya nanti ada namanya fikih tata kelola. Ya, ada fikih air. Kemudian ada namanya fikih kebencanaan. Ya. Kemudian ada namanya lagi fikih difabel. Ada nanti fikih lalu lintas. Wah, ini menarik ini. Ya, jadi fikih lalu lintas itu dibahas di Makassar 2018. Nah, fikih lalu lintas ini ya ternyata Muhammadiyah punya perhatian besar terhadap fikih lalu lintas ini. Kenapa? Karena tingkat kecelakaan itu ternyata di Indonesia cukup tinggi, dan umumnya rata-rata adalah itu yang menderita itu adalah, yang sering kena kecelakaan itu adalah orang-orang muda yang masih suka ugal-ugalan. Nah, waktu itu kami tawarkan di PDM Kota Medan dengan Kapolres Tabes, ya, bagaimana kami kerjasama dengan kepolisian untuk mengadakan sosialisasi lalu lintas, terutama kami dari fikih lalu lintasnya, polisi dari undang-undang lalu lintasnya. Kami tawarkan kepada Polres Tabes Medan dan mereka menyetujui, insya Allah akan diselenggarakan. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena di Kota Medan ini luar biasa berlalu lintasnya. Ya, kita sudah ada pada jalan yang benar, tetap aja dianggap salah. Nah, ini kan luar biasa ini. Ya, kita sudah di lampu merah, tiba-tiba ada angkot di belakang menyatakan di klaksonnya kita kuat-kuat, akhirnya kita jalan juga gitu. Ya, nanti kalau dibilang apa misalnya kamu salah jalan ya, kita dimarahin, emangnya jalan bapak moyangmu ini katanya. Nah, inilah dia. Apalagi kita mau tuan rumah muktamar ini. Ya, jadi kalau misalnya lalu lintas kita nggak bagus juga, wah ini juga ini. Walaupun tidak mudah untuk mengubah budaya-budaya seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan pemahaman tarjih kita. Nah, cuma nanti persoalannya adalah ketika kita bahas manhaj tarjih, nanti akan banyak pendekatan-pendekatan. Terutama nanti ada yang namanya wawasan, ya, atau semangatnya. Kemudian yang kedua ada sumber-sumber, ya,
Sumbernya sudah jelas, Al-Quran, As-Sunnah Al-Maqbulah, dan ada sumber para tekstual. Nah, sumber para tekstualnya itu nanti ada qiyas, ijma, ya, syar'u man qablana, kemudian ada uruf, ya, ada al-ihtisan, ya, dan seterusnya. Jadi itu mungkin tidak bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Kemudian ada nanti pendekatan manhaj tarji itu ada bayani, burhani, kemudian irfani. Nah, kemudian ada prosedur-prosedur, ya, ada prosedur teknis. Mungkin nggak bisa kita jelaskan juga dalam kesempatan ini. Ada 3 itu, asumsi hierarkis, ya, asumsi integralistik, dan satu lagi asumsi kebermaksudan. Nah, ini baru saja dibahas pada manhaj tarji, terutama pada hasil Munas Tarji 2024 Februari yang lalu, ya. Ini sudah dibahas, ya, tapi belum diputuskan ini penyempurnaan daripada manhaj tarji ini. Jadi intinya adalah manhaj tarji itu adalah cara bertarji. Kalau dulu orang-orang dulu bertarjinya disyaratkan adalah laki-laki dan perempuan yang memiliki kemampuan bertarji, ya, dan sudah menguasai atau sudah bisa membaca kitab Subulus Salam Imam As-Sun'ani. Dulu persyaratan ulama tarji itu begitu. Nah, kalau sekarang syarat ulama tarji itu ya lebih tegas lagi, keras lagi. Kenapa? Sekarang alhamdulillah di majelis tarji itu ada guru-guru besar, ada profesor, ya, ada doktor, ya, banyak sekali, alumni Timur Tengah, alumni Barat, alumni Indonesia, semua ada di situ, semua di majelis tarji. Nah, cuma di tingkat daerah atau di tingkat apa mungkin sumber dayanya juga masih terasa kurang, ya. Tapi makanya oleh karena itu kedepannya harus ada pengkaderan ulama tarji. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan sebelum nanti ada sesi tanya jawab. Nanti bisa kita kembangkan lagi dalam diskusi dan tanya jawab ini. Dan akhirnya terima kasih, ya, terutama kepada pemirsa TV Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Dan kami akhiri dengan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.